Pemirsa, warga Pademangan Barat, Jakarta Utara berunjuk rasa di depan gedung SMU 40 Pademangan. Mereka menolak gedung sekolah dijadikan tempat isolasi untuk pasien yang terjangkit virus corona. Warga Pademangan memasang beragam spanduk di depan gerbang sekolah SMU 40 sebagai penolakan gedung sekolah akan dijadikan tempat isolasi untuk pasien positif virus corona. Warga juga membubuhkan tanda tangan bersama sebagai bukti penolakan. Kepala sekolah SMU 40 berupaya meredam aksi warga. Tak puas berdemo di depan sekolah, mereka kemudian bergeser berunjuk rasa di depan kantor Kelurahan Pademangan Barat. Sedikitnya ada 15 RT di RW 11 tidak setuju dengan penunjukan gedung sekolah sebagai tempat isolasi pasien virus corona. Menolak artinya dia tidak mau adanya isolasi di SMA 40. Ya alasan kan sekolah itu kan buat wadah pendidikan. Apalagi sini kan banyak penduduk itu. Oh, warga sini sekolah di situ banyak Pak? Bagian besar Pak, 40. Sejumlah perwakilan warga akhirnya melakukan mediasi di dalam kantor kelurahan. Wilayah Pademangan sendiri ada 2 sekolah yang ditunjuk untuk dijadikan tempat isolasi, yaitu SMU Negeri 40 dan SMP Negeri 34. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang dalam pantauan atau ODP COVID-19 di Kabupaten Blitar membakar diri hingga mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Pemakaman seorang warga Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar yang berstatus ODP menggunakan standar pemakaman korban COVID-19. Korban memiliki riwayat perjalanan dari Kediri sehingga masuk dalam kategori ODP Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Lantaran stres, korban membakar dirinya sendiri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Ngudi Waluyo, namun nyawanya tidak terselamatkan karena luka bakar serius di tubuhnya. Jadi pasien itu datang dengan luka bakar yang luas, kemudian ada riwayat sesak, demam, dan transmisi lokalnya dari Kediri. Sehingga tim Pinere menentukan bahwa ini pasien adalah ODP dengan penyakit penyertanya luka bakar yang luas. Hingga saat ini di Kabupaten Blitar ada 698 orang berstatus ODP, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Warga di sekitar Rumah Sakit Aji Darmo Lebak, Banten menjalani rapid test massal hari ini. Kegiatan itu digelar setelah 2 dokter dinyatakan positif COVID-19. 492 warga di sekitar Rumah Sakit Aji Darmo Lebak, Banten menjalankan rapid test hari ini. Kegiatan ini berlangsung di 2 tempat, yakni di Masjid Agung Al-Araf dan di Desa Cipendei, Malimping, Lebak, Banten. Rapid test digelar lantaran ditemukan 2 dokter yang positif COVID-19. Intinya kita ini deteksi dini ya, deteksi dini, jadi supaya diketahui dari masyarakat yang ini tuh, gitu kan, terjaring tidak terpapar nggak dengan virus ini, COVID ini. Selain warga di sekitar rumah sakit, pasien yang pernah dirawat oleh kedua dokter juga diperiksa. Warga pun mengapresiasi rapid test massal ini. Ya, nggak harus kejauh kan, udah ada di Lebak, udah ada kayak gini juga, alhamdulillah. Mencegah tes kan kita takutnya kita tes kesehatan lah, buat ODP atau apa gitu. Jadi untuk Dari hasil rapid test massal ditemukan 3 warga yang positif corona. Hasil ini dilaporkan ke Dinas Kesehatan Banten untuk segera ditindak mencegah penyebaran virus corona. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Antrian warga di rumah Gubernur Kalimantan Timur membludak saat pembagian sembako. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga memadati pasar untuk memenuhi kebutuhan Ramadan. Padahal penerapan jaga jarak fisik serta penggunaan masker terus digalakan untuk menekan penyebaran wabah corona. Kayak apa corona adalah kasih menyebar kan ini kisahnya, manusianya banyaknya. Seakan tidak takut penyebaran virus corona,
Ribuan warga Samarinda ramai-ramai berkerumun untuk mengantri sembako di depan pagar rumah Gubernur Kaltim. Ribuan warga yang berdesakan sempat membuat petugas yang berjaga kewalahan. Bahkan pagar rumah Gubernur hampir roboh akibat warga yang mengantri saling dorong. Warga yang berhasil masuk kelelahan usai berdesakan. Bahkan ada warga yang sempat pingsan lantaran berdesak-desakan. Sementara itu, sebagian warga mengeluh lantaran tidak kebagian meski telah berdesak-desakan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga tetap ramai berkumpul di Pasar Cikutra untuk membeli kebutuhan Ramadan. Ya, kalau tahun sekarang agak merosot, kalau waktu tahun kemarin alhamdulillah banyak gitu omsetnya. Kalau sekarang lagi merosot. Lagi merosot. Nah, ada itu penyakit corona itu kendalanya gitu. Oh. Ya. Jadi takut sih ada, cuma kebutuhan gimana? Kalau mendesak kan kayak gini kan mendesak, jadi udah biarin aja gitu. Nah, kalau untuk harganya sendiri gimana, Bu? Kalau harganya sendiri relatif lah, masih terjangkau gitu. Transaksi warga dan pedagang tetap berjalan di tengah imbauan jaga jarak fisik antar warga. Masih ditemukan warga dan pedagang yang tidak mengindahkan imbauan pemakaian masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak adanya pemasukan imbas virus corona, sejumlah warga menjadi tunawisma karena tak sanggup membayar uang sewa kontrakan. Mereka terpaksa bertahan hidup dari bantuan masyarakat dan pemerintah. Sejumlah warga terpaksa tidur di trotoar dan emperan toko di Tanah Abang, Jakarta lantaran tidak sanggup lagi membayar biaya kontrakan ataupun indekos. Mereka menjadi tunawisma karena tidak ada lagi pemasukan setelah berbagai aktivitas ekonomi ditutup untuk menekan penyebaran virus corona. Sebagian besar dari mereka yang menjadi gelandangan ini adalah pekerja harian yang tempat kerjanya ditutup. Mereka pun berusaha bertahan hidup dengan menunggu bantuan dari warga ataupun pemerintah. Karena keadaan corona ini juga pengunjung kurang dan juga peraturan dari pemerintah juga toko nggak boleh buka, ya udah tutup. Kita juga yang ikut, mau nggak mau ikut libur. Terus juga kita namanya kosan nggak tahu menau, namanya perut juga nggak tahu mau corona mau apa, perut harus makan, tempat tinggal harus dibayar. Dan keadaan itu ya kita nggak bisa, udah habis akan ya tidur di jalan, mana mau tidur di jalan, cari makan juga di jalan. Udah bingung kan, uang udah pada habis, mau makan di mana, mau tinggal di mana, ya udah. Pas ketemu sama Baraka kan, sama Reza juga tidur Tanah Abang, tidur bertiga bareng kan. Terus itu juga nyari makan di jalan, apa yang bagi sembako kita kejar, yang nyari makan juga kita kejar. Kementerian Ketenagakerjaan memperkirakan 1,5 juta warga Indonesia akan kehilangan pekerjaan karena dampak corona. 10% diantaranya di PHK, sementara 90% lainnya dirumahkan oleh perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memutus penyebaran COVID-19, warga Utan Kayu Utara, Jakarta Timur menyemprotkan disinfektan di permukiman. Warga juga mencuci tangan sebelum masuk ke lingkungan tempat tinggal. Warga Utan Kayu Utara, Jakarta Timur menyemprotkan disinfektan di permukiman. Penyemprotan untuk mencegah penularan dan juga sterilisasi lingkungan sekitar dari virus corona. Selain penyemprotan, warga membuat tempat cuci tangan. Diharapkan setiap orang mencuci tangan lebih dulu sebelum masuk ke lingkungan permukiman. Upaya membersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Aktivitas warga di hari pertama Ramadan ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus corona dan imbauan untuk tetap di rumah saja dan tidak mudik diharapkan tetap dilakukan warga dan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.